wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Maulidur Rasul yang dimuliakan Allah, demikian tadi sambutan pengasuh Majelis Mujahid Pagatan Tanah Bumbu. Selanjutnya acara keempat yaitu acara tausiah agama yang akan disampaikan oleh Andre Guruta Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Yusuf Essos IMA dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maksud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an biizzatillah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para habaib wa syara'if. Saya mohon maaf takzim kami kepada beliau tapi tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Kita doakan beliau dan kita memohon keberkahan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah kehadiran beliau kita kelak mendapatkan jalur asbab untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zem, jedar lawan kuman, gak kresek? Gak bau obat. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Ahinal Fadil Ustaz Khairuddin selaku pembina. Ingka matu pikiri ki matu ya. Setelah acara mah pikir ayah. Guna biha kullal maksud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an biizzatillah. Yang kami muliakan, Kesehatan, umur yang panjang, keimanan, keyakinan di dalam membina umat, termasuk kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah, wal afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Maulidur Rasul yang dimuliakan Allah, demikian tadi sambutan pengasuh Majelis Mujahid Pagatan Tanah Bumbu. Selanjutnya acara keempat yaitu acara tausiah agama yang akan disampaikan oleh Andre Guruta Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Yusuf Essos IMA dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maksud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para habaib wa syara'if. Saya mohon maaf takzim kami kepada beliau tapi tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Kita doakan beliau dan kita memohon keberkahan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah kehadiran beliau kita kelak mendapatkan jalur asbab untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Ahinal Fadil Ustaz Khairuddin selaku pembina Majelis Mujahid. Ya, kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan hidup, sehingga dari lisan beliau kita dapatkan nasihat-nasihat dan kebersamaan kita pada malam hari ini kelak insyaallah menjadi saksi di yaumil akhir. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para masyaikh, para azatis dan azatizah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu, Bapak Ketua Basnas selaku juga pimpinan pondok pesantren, orang tua kita Bapak Haji Sageno. Kita mengatakan bahwa sebenarnya orang Bugis itu tidak pernah mengenal istilah maulid. Tapi di tanah Bugis kita hanya mengenal istilah maulud. Beda. Makanya kalau kita mengatakan peringatan maulid Nabi berarti peringatan waktu kelahiran Rasulullah. Tapi kalau kita mengatakan peringatan maulud Nabi
maka peringatan terhadap kehadirannya Rasulullah. Kalau peringatan waktu kelahiran, maka ketika harinya yang diperingati bertepatan pada 12 Rabiul Awal, kalau bulannya berarti hanya bulan Rabiul Awal. Tapi kalau yang kita peringati adalah Maulud Nabi, maka itu 12 bulan tidak terhenti. Itulah sehingga ulama-ulama kita, baik dari Banjar, dari Kalimantan sini maupun dari Bugis, setiap ada acara, kalau bukan baca Barasanji maka dia baca Hafsih atau Maulid Simtudurar atau Maulid Lami. Kenapa? Karena adanya hadis Rasulullah yang mengatakan, ini hadis Bukhari Muslim, tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dia lebih mencintaiku dibanding dengan yang lainnya. Hadis ini anak belakangan yang sering menyalahkan maulid, menyalahkan Barasanji, sering menyalahkan Maulid Lami dan Diba, itu karena tidak memahami secara konteks. Apa makna tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dia lebih mencintaiku dibanding yang lainnya? Bagaimana cara membuat hadis ini bisa diaplikasikan? Ulama kita dulu selalu mendahulukan pindah rumah baru, sebelum engkau tidur di rumahmu, maka baca dulu salah satu maulid. Apakah Maulidul Barzanji atau Maulid Lami atau Hafsih. Kenapa? Karena dia tidak ingin menempati rumahnya kecuali lebih dulu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia buktikan bahwa aku lebih mencintai Rasulullah dibanding rumah yang saya tempati ini. Makanya kalau mau beli mobil baru itu disuruh Pak Imam naik di situ baca maulid di situ, di atas mobilnya itu di dalam. Padahal imamnya orangnya tinggi, mobilnya pendek. Pak Imam itu tersiksa. Tapi kenapa dia lakukan? Itu untuk mengaplikasikan hadis bahwa dia takut kalau dia lebih cinta kendaraannya daripada Rasulullah, maka dia dahulukan sholawat di dalam kendaraan itu sebelum dia gunakan kendaraannya. Orang akikah juga begitu, dia dahulukan semua. Makanya setiap acara yang dia lakukan sepanjang tahun itu pasti dia kalau bukan baca Barasanji, kalau di kampung saya baca Barasanji. Kenapa? Karena itu membuktikan bahwa dia lebih cinta kepada Rasulullah dibanding dengan yang lainnya. Jadi dia tidak hanya membaca hadis, akan tetapi hadis itu diaplikasikan dalam kehidupan. Dan ini yang susah sekarang, Pak. Yang orang sekarang banyak belajar, baca hadis, hafal hadis, tapi tidak bisa dipakai. Ini yang agak berat. Makanya peringatan Maulud Nabi itu kalau mau dihukumi sebenarnya tidak ada hukumnya. Maulid waktu kelahiran. Kalau Maulud orangnya yang lahir, bayinya. Apa hukumnya? Tidak ada. Tapi ketika kita lakukan itu bisa lahir hukum. Sama dengan gelas. Kalau gelas kita pakai minuman keras maka dia menjadi haram. Tapi ketika dipakai minum air zam-zam itu bisa jadi sunnah. Sama dengan HP. Kalau dipakai belajar ngaji atau mendengarkan ceramah itu bisa jadi wajib. Karena alatnya digunakan untuk belajar. Tapi kalau dipakai masobis, oh itu jadi haram. Jadi HP-nya tidak ada hukum, tapi ketika digunakan itu bisa lahir hukum. Maulid ataupun maulud itu bisa sunnah, bisa jadi haram. Makanya ada maulid yang haram itu, yang dilakukan oleh kelompok Syiah yang memukul-mukul badannya sampai berdarah, kemudian memperebutkan makanan, kemudian makanan diinjak-injak, maka itu menjadi haram.
Tapi ketika kita datang untuk bersolawat kepada Rasulullah, kemudian silaturahmi, bersedekah, kemudian mendengarkan ceramah, kemudian mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, maka dia bisa menjadi wajib, bahkan bisa sunnah. Kenapa? Karena perbuatan yang di dalamnya adalah semua dianjurkan oleh agama. Jadi ini penting dulu. Karena ada yang teriak maulid bid'ah. Itu. Ini kalau di Kalimantan tidak ada Pak Kiai. Iya, alhamdulillah. Di kampung saya banyak. Iya. Kemudian kenapa Rasulullah yang diperingati maulidnya, padahal semua nabi dan rasul itu kan bisa dideteksi tanggal lahirnya. Kalau kita pakai Google, itu bisa ditahu kelahiran Nabi Ibrahim, bisa ditahu kelahirannya Nabi Musa. 25 nabi dan rasul. Kenapa Rasulullah yang diperingati kelahirannya? Kenapa tidak semua nabi? Padahal kan bisa ditahu, dan nabi ini semua istimewa dan pasti ada pelajaran di dalamnya yang bisa kita petik. Tapi kenapa Rasulullah? Ulama dulu itu sudah mengkaji, dikumpul 25 nabi dan rasul, diperiksa mana nabi yang paling bersabar dalam menghadapi umatnya. Ternyata ada 5. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang masuk dalam ulul azmi. Yang masuk dalam ulul azmi ini lagi diperiksa mana yang paling sedikit kesalahannya, paling banyak kebaikannya, dan paling bersabar. Ternyata ada 2. Jadi ini penting dulu. Karena ada yang teriak maulid bid'ah. Itu. Ini kalau di Kalimantan tidak ada Pak Kiai. Iya, alhamdulillah. Di kampung saya banyak. Iya. Kemudian kenapa Rasulullah yang diperingati maulidnya, padahal semua nabi dan rasul itu kan bisa dideteksi tanggal lahirnya. Kalau kita pakai Google, itu bisa ditahu kelahiran Nabi Ibrahim, bisa ditahu kelahirannya Nabi Musa. 25 nabi dan rasul. Kenapa Rasulullah yang diperingati kelahirannya? Kenapa tidak semua nabi? Padahal kan bisa ditahu, dan nabi ini semua istimewa dan pasti ada pelajaran di dalamnya yang bisa kita petik. Tapi kenapa Rasulullah? Ulama dulu itu sudah mengkaji, dikumpul 25 nabi dan rasul, diperiksa mana nabi yang paling bersabar dalam menghadapi umatnya. Ternyata ada 5. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang masuk dalam ulul azmi. Yang masuk dalam ulul azmi ini lagi diperiksa mana yang paling sedikit kesalahannya, paling banyak kebaikannya, dan paling bersabar. Ternyata ada 2. Yang pertama adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Maka 2 orang ini diperingati kelahirannya. Rasulullah dengan maulid, Nabi Isa dengan Natal. Tapi Nabi Isa itu tidak wafat. Dia masih hidup karena dia diangkat ke langit kedua. Bagi kita Rasulullah yang diperingati bukan kematiannya, justru kelahirannya. Kalau tokoh yang terkenal itu yang diperingati kematiannya. Berapa pemimpin yang lahir sebelum Rasul dan setelah Rasulullah, justru yang diperingati itu bukan kelahiran, yang diperingati kematian. Gus Dur haulnya, Kiai Hasyim Asy'ari haulnya, Guru Sekumpul Martapura haulnya. Yang diperingati kematiannya, bukan kelahirannya. Tapi Rasulullah tidak pernah diperingati kematiannya. Yang kita peringati adalah kelahirannya. Kenapa? Itu pesan.
bahwa Rasulullah tidak pernah mati untuk umatnya. Dia selalu hidup untuk kita. Dan siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat, kata para ulama tariqah, maka salammu harus kau perbaiki ketika kau mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat alaika itu dalam kaidah gramatika bahasa Arab, nahwu saraf itu muhataf. Ketika kita mengatakan assalamu alaika, itu tidak ada jarak yang disalami dan yang mengucapkan salam. Karena pada hakikatnya Rasulullah itu adalah nurnya ada pada diri kita yang disebut dengan rahasia. Bagaimana cara ulama memahami ini? Pertama, saya pelan-pelan merinci ini supaya bahasa saya pakai bahasa sederhana untuk mudah-mudahan mudah dipahami. Nabiullah Adam alaihi salam di dalam tafsir As-Sawi itu sebenarnya punya bapak, punya ibu. Jadi di tafsir As-Sawi itu Nabi Adam itu ada bapaknya, ada ibunya. Siapa bapaknya Nabi Adam? Itu bumi. Siapa ibunya? Itu air. Karena tanah yang diambil kemudian dicampur dengan air kemudian mengeras, maka dari situlah Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, tanah dengan air ini adalah dua unsur yang bersumber dari nurnya Rasulullah. Kita juga dari situ kan, unsur penciptaan manusia kan juga justru 4. Yang pertama adalah dari unsur api, yang kedua adalah angin, yang ketiga adalah tanah, yang keempat adalah air. Orang tua dulu bikin songkolo itu 4 warna. Songkolo hitam, putih, kuning, merah. Baru dia simpan telur di atasnya. Kenapa? Itu pesan bahwa yang merah itu adalah api. Api itu sifatnya berdiri. Kalau dia berdiri berarti simbol hurufnya adalah alif. Kemudian angin itu warna kuning, simbol hurufnya adalah ha. Itu tanda orang ruku. Sedangkan hitam itu adalah tanah, simbol hurufnya adalah mim, maka dia adalah orang sujud. Sedangkan putih adalah air yang simbolnya itu adalah warna putih dan itu duduk, maka simbol hurufnya adalah dal. Makanya api alif, angin ha, tanah mim, air dal. Tulisannya alif ha mim dal. Ahmad. Siapa Ahmad? Itulah nurun Muhammad. 4 unsur inilah yang manusia diciptakan dari 4 unsur itu. Kalau dibahasakan disebut dengan rahasia, tapi ketika diaplikasikan disebut sholat. Maka sholat alif ha mim dal itu juga adalah Ahmad. Makanya kepala itu mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Tulisannya Muhammad. Maka orang yang sholat itu menyempurnakan Muhammad dengan nurnya. Tapi kalau ada yang tidak sholat maka dia bukan orang. Itu ya natu nak kada tahu si bawa tahu-tahu. Nah, ya, ini kalau bahasa Bugis. Yang tidak bisa bahasa Bugis pasti stres itu. Saya pelan-pelan masuk ke situ dulu. Maka apapun yang disandarkan ke Nabi itu pasti mulia, karena segala sesuatu bersumber dari nurnya Rasulullah. Likulli syai'in min nurin Muhammad. Semua sumbernya dari situ. Makanya kita di thariqah itu tidak melihat ke belakangnya, tapi melihat asbabnya. Saya kasih contoh sederhana. Kenapa semua disandarkan ke Nabi itu pasti mulia? Hajar Aswad kita kenal, itu awalnya menurut risalah batu putih dari surga, tapi karena seringnya orang mencium sehingga resonansi dosanya itu pindah sehingga menjadi batu hitam. Batu ini semua jamaah haji dan umrah berebut untuk menciumnya. Kenapa?
Karena pada hakikatnya Hajar Aswad adalah pengganti tangan Allah yang ada di bumi. Jadi siapa yang mencium Hajar Aswad itu seakan-akan dia mencium tangan Allah. Itu sebenarnya. Tapi batu ini tidaklah mulia seandainya Rasulullah tidak pernah menciumnya. Jadi bukan batunya yang mulia kata ulama tariqah, tapi karena Rasulullah pernah mencium batu ini. Seandainya Rasulullah tidak pernah mencium Hajar Aswad, maka tidak ada jamaah haji dan umrah yang akan mencium Hajar Aswad. Maka dia mulia karena Rasulullah pernah menciumnya. Yang kedua, air Sam-Sam yang sekarang kalau orang ke tanah suci dibatasi untuk diambil. Dia adalah air yang bisa dijadikan obat. Tapi kata ulama tariqah, sebenarnya air Sam-Sam ini mulia karena dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Ketika Nabi mau di-Isra Mi'rajkan, dia dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, kemudian diambil jantungnya Rasulullah, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian di dalam wadah itu ada air Sam-Sam. Ulama syariat mengatakan jantungnya Rasulullah dibersihkan. Kita di tariqah tidak pernah sepakat. Kenapa? Mana yang lebih suci, air Sam-Sam atau jantungnya Rasulullah? Jantungnya Rasulullah tidak ada dosa, dia nur yang diberikan oleh Allah, makanya tidak dibersihkan karena itu tidak ada kotorannya. Tapi kenapa? Air Sam-Sam yang ingin dimuliakan oleh Allah, makanya dia diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka setelah menyentuh kalbu Rasulullah, air ini dikembalikan ke sumur Sam-Sam. Itulah sehingga siapa yang meminum air Sam-Sam maka dia akan kenyang. Yang kedua, hatinya akan terasa sejuk, dan itu bisa menjadi obat karena dia pernah menyentuh langsung kalbunya Rasulullah. Maka air ini mulia karena pernah bersentuhan jantung mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya tidak bahas semua, ada 24 itu. Maka dia mulia karena Rasulullah pernah menciumnya. Yang kedua, air Sam-Sam yang sekarang kalau orang ke tanah suci dibatasi untuk diambil. Dia adalah air yang bisa dijadikan obat. Tapi kata ulama tariqah, sebenarnya air Sam-Sam ini mulia karena dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Ketika Nabi mau di-Isra Mi'rajkan, dia dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, kemudian diambil jantungnya Rasulullah, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian di dalam wadah itu ada air Sam-Sam. Ulama syariat mengatakan jantungnya Rasulullah dibersihkan. Kita di tariqah tidak pernah sepakat. Kenapa? Mana yang lebih suci? Air Sam-Sam atau jantungnya Rasulullah. Jantungnya Rasulullah tidak ada dosa, dia nur yang diberikan oleh Allah, makanya tidak dibersihkan karena itu tidak ada kotorannya. Tapi kenapa? Air Sam-Sam yang ingin dimuliakan oleh Allah, makanya dia diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah.
Maka setelah menyentuh kalbu Rasulullah, air ini dikembalikan ke sumur Samsam. Itulah sehingga siapa yang meminum air Samsam maka dia akan kenyang. Yang kedua, hatinya akan terasa sejuk, dan itu bisa menjadi obat karena dia pernah menyentuh langsung kalbunya Rasulullah. Maka air ini mulia karena pernah bersentuhan jantung mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya tidak bahas semua, ada 24 itu, tapi saya tidak bongkar semua. Yang ketiga, ketika Rasulullah berjalan, itu ada awan yang menutupi kepalanya, sehingga Rasulullah itu tidak kena sinar matahari. Bukannya Rasulullah tidak mau kena sinar matahari, tidak. Nabi tidak takut dengan matahari, tidak. Yang mengatakan bahwa Rasul itu tidak mau panas, tidak. Begitulah cara Allah menjaga matahari. Karena nurnya matahari itu dari nur Muhammad. Ketika nurnya matahari bersentuhan dengan tubuhnya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Maka Allah menjaga matahari dengan menutupi awan Rasulullah ketika dia berjalan. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak buka semua, tapi ini adalah jalan yang dipakai para guru-guru mulia kita, sehingga mengatakan apa yang melekat pada Rasulullah itu pasti mulia. Tidak usah terlalu jauh. Yang kita gantung ini, Pak, kalau kita bawakan orang ke rumahnya bukan dari maulid, pasti dia marah. Dikasih telur 1 biji pasti marah, karena dia bilang ini kayak anak-anak saja dikasih telur. Tapi kalau dia dikasih telur maulid, maka pasti dia sangat senang. Kenapa? Karena dia disandarkan ke Rasulullah. Sebenarnya kita mau ke surga itu karena di situ ada Rasulullah. Seandainya Nabi di neraka, kita pun akan ke sana. Makanya laulaka ya Muhammad lama ahlaktul makhluk. Seandainya bukan engkau Muhammad, tidak ada sesuatu yang aku ciptakan di muka bumi ini. Maka kita ada di sini. Sebenarnya kita bersyukur karena kita adalah bagian orang yang sangat bersyukur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak yang kita harapkan itu apa? Sebenarnya syafaatnya. Syafaat itu nyata, Pak Bu. Syafaat itu nyata karena Nabi sudah sampaikan bagaimana cara mendapatkan. Kalau rahmat, wah itu susah. Karena itu hak prerogatif Allah dan itu rahasia. Kalau mau dapat rahmat, wah susah itu. Maka jalur syafaat yang mudah, karena jalur syafaat Nabi sebutkan apa? Yang pertama, siapa yang mendengarkan azan sholat 5 waktu yang dimaksud itu, dia diam tidak berbicara dunia kecuali dia menjawab azan itu. Kemudian setelah azannya sampai, dia bersolawat kepada Nabi, kemudian membaca doa sesudah azan. Apa kata Nabi? Pasti dia mendapatkan syafaatku kelak di yaumil akhir. Itu satu amalan. Hanya kalau azan, jawab azan itu. Yang kedua, siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, setiap malam Jumat 100 kali, itu dari hadisnya dari Aisyah, 100 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak di yaumil akhir. Ini yang paling gampang. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, itu ada malaikat yang mengantar, Pak, dan ada malaikat di kuburannya Rasulullah yang menunggu. Itu kayak tower Telkomsel. Setiap kita solawat itu langsung ada koneksinya, ada yang mengantar itu. Tapi apa kata Nabi? Ada satu malam ketika umatku bersolawat kepadaku, tidak ada malaikat yang menjemputnya, karena saya yang langsung mengambil solawat itu, yakni bersalawat pada malam Jumat. Itu hadis sahih, Pak Bu. Makanya kalau mau dapatkan syafaat, jalurnya itu adalah usahakan kita bisa bersolawat. Solawat apa saja? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kadangkala
orang perdebatkan mana sebenarnya sholawat yang benar. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita mengatakan mana yang benar, itu pertanyaannya yang salah. Jadi bukan sholawatnya yang salah, pertanyaannya yang salah. Mestinya pertanyaannya bilang begini, mana yang paling afdal? Jangan bilang mana yang benar, karena kalau kita mengatakan mana yang benar pasti ada yang salah. Jadi katakan mana yang paling afdal, mana yang paling bagus. Ada ulama kita mengatakan ketika Rasulullah ditanya bagaimana kami bersolawat kepadamu ya Rasul, Rasulullah mengatakan, katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, tidak pakai Sayyidina. Makanya kalau ada yang bersolawat mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, maka itu i'tiba ala Rasul, itulah yang mengikut ke Nabi. Jadi kalau pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, siapa yang mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka dia beradab kepada Rasulullah. Istilahnya orang Bugis, mapakyada ilori nabita. Tidak semua orang yang mengikut itu beradab, tapi orang yang beradab itu insya Allah mengikut. Kita mau pilih mana? Guru kami pernah bilang begini, ketika saya bersolawat, dia tegur saya. Saya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sebelah kasih Sayyidina. Saya bilang kenapa Pak Kiai? Dia bilang kalau kau bilang Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad itu banyak, Muhammad Yusuf, Muhammad Akbar, Muhammad Rahim banyak. Tapi kalau kau mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pasti Rasulullah, tidak mungkin yang lain. Dari sejak itu saya pakai kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi tidak usah disalahkan Pak Bu. Iya, yang penting banyak sholawat. Bahkan sholawat itu ada dua modelnya. Satu bentuk fi'il madhi yang sallallahu ala Muhammad, itu yang dipakai ketika mahalul qiyam. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Kenapa yang kita pakai sallallahu ala Muhammad yang nanti disebut salawat Jibril? Itu kenapa bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau? Karena sebelum jasadnya Rasulullah diciptakan, itu para malaikat sudah bersalawat. Salawat kepada nurnya Rasulullah itulah yang bentuknya fi'il madhi, karena jasadnya belum diciptakan. Makanya salawatnya itu disebut salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Nanti setelah jasadnya Rasulullah diciptakan, baru salawatnya pakai bentuk fi'il mudhari, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya ketika mahalul qiyam, yang disolawati itu adalah nurnya Rasulullah, dan itulah yang hadir setiap waktu. Ini kuncinya Bapak. Makanya jangan disalahkan itu. Tapi solawat ini bisa diamalkan. Kami punya pondok, dan itu saya dulu tidak berani dirikan pondok karena saya bilang bagaimana caranya ini. Tapi saya datang ke beberapa ulama-ulama khas di Jawa, kemudian guru-guru kita yang ada di Sulawesi Selatan. Ada 4 tempat saya datangi pondok besar. Saya minta amalan bagaimana caranya bisa memulai pondok. Satu, beliau itu 4 ulama besar ini jawabannya sama, pakai salawat Jibril katanya, tapi dibaca 1000 setiap malam. Itu sama semua itu, baca 1000 kali setiap malam, tapi jangan dipakai berdoa. Malam Sabtu baca 1000, malam Ahad baca 1000, malam Senin baca 1000, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Nanti kalau malam Jumat sholat sunnah hajat 2 rakaat baru baca 1000. Setelah itu baru berdoa. Jadi sholawatnya dikumpul selama 1 pekan,
nanti malam Jumatnya dipakai berdoa. Itulah yang saya lakukan. Alhamdulillah ada tanah di dekat pondok itu, saya mau beli dengan harga mahal. Tapi pemiliknya tidak mau jual. Saya bolak-balik minta, tidak mau. Ada saja alasannya. Saya bilang kayaknya mau disolawati nih. Sampai istri itu bilang, kenapa dia tidak mau, padahal dia tidak pakai. Saya bilang enggak, mau disolawati itu baru dia jual. Saya amalkan solawati ini itu selama 4 Jumat. Pas saat 2 minggu sebelum masuk Ramadan, saya telepon. Saya bilang saya mau kasih lurus itu bangunan pondok, saya minta mungkin sekitar 2 meter aja. Dia bilang enggak usah dulu Pak Ustaz, itu tanah saya mau wakafkan untuk pondok, bikin saja suratnya, nanti saya tanda tangani. Saya bilang, saya ulang. Dia bilang betul, saya bilang insya Allah Pak Ustaz. Jadi saya yakin itu bahwa ternyata sholawat ini luar biasa Pak Bu. Sampai sekarang alhamdulillah tanah wakaf itu justru saya kewalahan. Ketika ada tanah saya belum bisa tempati bangun ini sholawati, alhamdulillah. Tapi itu tadi pesan guru kami, jangan pakai berdoa kecuali malam Jumat, dan itu 1001 malam. Baca sholawat Jibril 1000 itu kita hanya butuh waktu 17 menit. Kalau bacanya lambat, kalau bacanya cepat itu cuma 11 menit. Itu 1000, itu sudah 1000. Saya pakai itu Pak Bu, terus terang. Itu senjata saya adalah sholawat Jibril. Karena kami sudah berguru ke beberapa ulama langitan yang ada di Jawa yang punya pondok besar. Bahkan ada satu pondok itu yang 14.000 santrinya. Saya datang, apa kata dia? Semua tanah yang di sini itu Pak Ustaz, itu adalah sholawat Jibril. Dia kasih tahu saya. Nah, katanya kasih duduk santri disuruh sholawati. Saya bilang alhamdulillah. Jadi itu yang saya yakini betul, bahwa sholawat ini kenapa? Saya dulu berpikir secara ilmiah, kenapa kok sholawat bisa? Oh ternyata tanah itu dari Nurun Muhammad. Ketika engkau membaca sholawat Nurun Muhammad, sebenarnya engkau hanya menyatukan nurnya Rasulullah. Itu yang ada di manusia yang punya tanah itu juga ada nurnya Rasulullah. Koneksikan aja, kan gitu. Nah itu secara ilmiahnya. Tapi saya tidak bongkar lagi, itu bahaya kalau sudah terbuka. Nanti mau menikah 2 kali 3 kali ketemu itu Pak Ustaz pakai salawat Jibril. Makanya saya tidak bongkar itu, nanti ibu-ibu marah. Ini kuncinya. Makanya ulama kita mengatakan kunci sholawat itu sebenarnya adalah sholawat Nurul Muhammad. Tapi ada sholawat yang saya temukan itu bukan sholawat Jibril, bukan sallallahu ala Muhammad, yang dibaca Nabi Adam ketika menikahi Hawa. Makanya itu maharnya Nabi Adam itu sholawat 11 kali, bukan Allahumma sholli ala Muhammad karena Nabi belum lahir jasadnya. Bukan juga sallallahu ala Muhammad, tapi apa yang dipakai? Nabi Adam itu ketika menikahi Hawa, maharnya sallallahu alaika ya Rasulullah. Saya ulang, sallallahu alaika ya Rasulullah. Guru kami mengatakan sholawat ini kapan dibaca itu tidak selamanya. Kalau kau punya masalah yang tidak bisa kau pecahkan, maka baca sholawat ini 111 kali sebagai pembuka, baru kau berdoa. Orang yang punya utang dan yakin bahwa dia tidak bisa bayar utangnya, ulama kita mengatakan baca, tapi jangan 111, 121 kali, jangan lebih jangan kurang. Utamanya sesudah sholat asar, insya Allah kau bisa selesaikan utangmu sebelum engkau wafat. Itu barakahnya sholawat ini. Tapi bukan sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi langsung sallallahu alaika ya Rasulullah.
Sudah hafal? Kalau tidak hafal mati saja. Kemudian syafaat, kalau mau mendapatkan syafaat Rasulullah, salah satu pesan guru kami adalah pernah bermimpi walaupun hanya sekali, bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Di tengah-tengah kita zuriat Rasulullah ada, bukan hanya tersambung secara nur, tapi di dalam darah beliau itu ada geng mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang yang ada polemik Ba'lawi itu, Imanuddin ini, saya sering sampaikan ke teman-teman, saya itu pakai kalimat simpel aja Pak Bu, lebih baik kita salah mencintai daripada salah membenci. Saya itu sederhana Pak Bu. Dan kita tahu guru-guru mulia kita, iya kan? Itu semua. Apalagi tak di Kalimantan ini, siapa yang tidak mengakui Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Beliau Ustaz Khairuddin ada Wak Kiai. Itu dari jalur guru tak Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dalek almarhum al-Maghfurlah. Itu sahabat dekat sekali dengan Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani guru sekumpul Martapura. Itu ada kisah ketika Pak Tarmisi Tahir, mantan wakil presiden masa Soeharto, itu Pak Tarmisi Tahir pernah ingin mengambil guru, dia bawa ke Jakarta. Tapi apa kata guru Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dalek? Saya tidak berangkat karena ada ulama kami yang saya tunggu. Dia sudah sementara perjalanan. Cuma kau lebih duluan sampai karena kau naik pesawat, sedangkan dia naik kapal. Padahal tidak ada informasi bahwa guru Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani guru sekumpul itu mau datang. Tidak ada. Tapi guru tak tahu karena dia adalah waliullah. Setelah tiba baru dia kasih tahu bahwa ini yang saya tunggu. Makanya la ya'riful wali illal wali. Wali itu tidak akan dia tahu kecuali wali. Saya pernah tanyakan, kenapa guru tak bisa sampai ke situ? Ada muridnya guru tadi Jambi, Mas. Alhamdulillah saya ketemu dan dia yang mendampingi guru tadi dalam hutan dulu. Itu dia ceritakan bahwa guru tak Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dalek itu pernah bermimpi naik di suatu gunung. Di gunung itu ada rumah. Dan di dalam rumah itu ada orang yang bikin bubur, tapi yang dibikin bubur itu kitab. Dan guru itu semua memakan bubur itu. Dan yang duduk di sekeliling itu, itulah para wali-wali Allah. Sehingga dia bisa kenali bahwa ini wali, ini wali, ini wali. Makanya bahwa tidak seorang wali bisa dikatakan kecuali wali karena memang dipertemukan di alam itu. Ini makanya kalau ada orang ngaku-ngaku wali itu bahaya. Ini kecuali dia wali santri memang cocok, atau wali-wali daya itu. Iya, makanya hati-hati. Kita beribadah dengan ikhlas dan perbanyak sholawat. Saya hanya sering sampaikan 4 amalan jangan tinggalkan. Yang pertama sholawat, jangan tinggalkan karena ini langsung ke Nabi. Bagaimanapun modelnya itu tidak butuh ijazah, langsung saja. Yang kedua istighfar karena langsung kepada Allah. Kemudian yang ketiga jangan tinggalkan sholat 5 waktu sesibuk apapun kita. Kadang ada orang kenapa tidak sholat? Sibuk di pasar, sibuk di sawah, sibuk di kebun. Saya sering mengatakan begini, kau ke pasar ke kebun itu cari apa? Cari rezeki. Yang ngatur rezeki siapa? Allah. Kenapa kau tidak ketemu dulu yang ngatur rezeki baru kau cari rezeki? Kan biasa terbalik kan, sibuk cari rezeki lupa sholat. Wah terbalik itu. Tahu si gilingan otaknya itu nasa gurut. Orang terbalik otaknya itu. Mestinya kau sibuk beribadah sehingga lupa cari rezeki. Nanti Allah yang aturkan. Jadi rezeki itu seperti bayangan Pak, semakin dikejar semakin tidak bisa didapat. Tapi tidak usah kejar, jalan saja, ikut sendiri itu. Nah, makanya orang yang ngurus agama itu pasti insya Allah dimudahkan rezekinya. Tidak susah Pak. Makanya kalau mau cari rezeki itu ambil saja standarnya ayam.
standar cari rezeki itu pakai ayam. Naik istirahat sebelum matahari tenggelam, jangan turun sebelum tanah kelihatan. Bangun di tengah malam bersikir, ayam itu bunyi jam 12. Jam setengah 1 sudah berkokok itu sudah bangun bersikir. Kemudian sebelum subuh ayam lagi berkokok, itu jam 4 subuh. Kenapa? Ayam lagi bangun bersikir. Makanya ikuti perjalanannya ayam kalau mau berhasil. Ya. Jangan cari rezeki malam-malam, sebelum matahari tenggelam naik ke rumah. Iya. Sebelum tanah kelihatan jangan mulai cari rezeki. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau ayam jantan berkokok, berdoalah karena sesungguhnya dia bisa melihat malaikat. Kecuali kalau anjing menggonggong, itu karena bisa melihat setan. Makanya kalau ada yang lewat menggonggong anjing, itu setan itu. Tapi jangan tersinggung ya. Iya. Itu kuncinya Pak Bu. Makanya ayam itu tidak diformat itu. Memang dia melihat malaikat sepertiga malam itu turun, pasti dia bunyi. Ayam itu berbunyi itu di jam 1 malam. Kenapa? Karena malaikat sepertiga malam itu sudah turun. Nanti menjelang subuh turun lagi malaikat itu, dan dia bisa melihat malaikat. Ayam itu bisa melihat cahaya putih. Tidak sama mata kita, tidak bisa. Nah, makanya ayam itu luar biasa Pak. Coba lihat ayam, anaknya 10, 20, makan semua aja baru naik. Coba lihat. Tuh, kalau beranak ayam berapa anaknya? Kadang 10, kadang 20. Baru tidak ada tangannya, maka begini aja. Makan dia juga, baru tidak bekerja sampai malam. Iya. Kita satu anak 3 tahun bekerja sampai jam 11, baru takut kalau tidak sekolah anaknya. Nah, itu jadi masalah. Makanya ayam lebih tawakal daripada kita. Makanya saya tidak pernah sepakat itu istilah dokter bilang 2 anak cukup. Wah jangan, agak kuci dikiru ci digimpe. Agar meter no. Itu kan jadi masalah. Agama itu pasti insya Allah dimudahkan rezekinya. Tidak susah Pak. Makanya kalau mau cari rezeki itu ambil saja standarnya ayam. Standar cari rezeki itu pakai ayam. Naik istirahat sebelum matahari tenggelam, jangan turun sebelum tanah kelihatan. Bangun di tengah malam bersikir, ayam itu bunyi jam 12. Jam setengah 1 sudah berkokok itu sudah bangun bersikir. Kemudian sebelum subuh ayam lagi berkokok, itu jam 4 subuh. Kenapa? Ayam lagi bangun bersikir. Makanya ikuti perjalanannya ayam kalau mau berhasil. Ya. Jangan cari rezeki malam-malam, sebelum matahari tenggelam naik ke rumah. Iya. Sebelum tanah kelihatan jangan mulai cari rezeki. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau ayam jantan berkokok, berdoalah karena sesungguhnya dia bisa melihat malaikat. Kecuali kalau anjing menggonggong, itu karena bisa melihat setan. Makanya kalau ada yang lewat menggonggong anjing, itu setan itu. Tapi jangan tersinggung.
naik di suatu gunung. Di gunung itu ada rumah, dan di dalam rumah itu ada orang yang bikin bubur, tapi yang dibikin bubur itu kitab. Dan guru itu semua memakan bubur itu, dan yang duduk di sekeliling itu itulah para wali-wali Allah, sehingga dia bisa kenal bahwa ini wali, ini wali, ini wali. Makanya bahwa tidak seorang wali bisa dikatakan kecuali wali, karena memang dipertemukan di alam itu. Ini makanya kalau ada orang ngaku-ngaku wali itu bahaya. Ini kecuali dia wali santri memang cocok, atau wali-wali daya itu. Iya, makanya hati-hati. Kita beribadah dengan ikhlas dan perbanyak sholawat. Saya hanya sering sampaikan 4 amalan jangan tinggalkan. Yang pertama sholawat, jangan tinggalkan, karena ini langsung ke Nabi. Bagaimanapun modelnya itu tidak butuh ijazah, langsung saja. Yang kedua istighfar, karena langsung kepada Allah. Kemudian yang ketiga, jangan tinggalkan sholat 5 waktu sesibuk apapun kita. Kadang ada orang, kenapa tidak sholat? Sibuk di pasar, sibuk di sawah, sibuk di kebun. Saya sering mengatakan begini, kau ke pasar, ke kebun itu cari apa? Cari rezeki. Yang ngatur rezeki siapa? Allah. Kenapa kau tidak ketemu dulu yang ngatur rezeki baru kau cari rezeki? Kan biasa terbalik kan? Sibuk cari rezeki, lupa sholat. Wah, terbalik itu. Tahu si gilingan otaknya itu nasa gurut. Orang terbalik otaknya itu. Mestinya kau sibuk beribadah sehingga lupa cari rezeki. Nanti Allah yang aturkan. Jadi rezeki itu seperti bayangan, Pak. Semakin dikejar semakin tidak bisa didapat. Tapi tidak usah kejar, jalan saja, ikut sendiri itu. Nah, makanya orang yang ngurus agama itu pasti insya Allah dimudahkan rezekinya. Tidak susah, Pak. Makanya kalau mau cari rezeki itu ambil saja standarnya ayam. Standar cari rezeki itu pakai ayam. Naik istirahat sebelum matahari tenggelam, jangan turun sebelum tanah kelihatan. Bangun di tengah malam bersikir, ayam itu bunyi jam 12. Jam 12:30 sudah berkokok itu sudah bangun bersikir. Kemudian sebelum subuh ayam lagi berkokok, itu jam 4 subuh. Kenapa? Ayam lagi bangun bersikir. Makanya ikuti perjalanannya ayam kalau mau berhasil. Ya. Jangan cari rezeki malam-malam. Sebelum matahari tenggelam naik ke rumah. Iya. Sebelum tanah kelihatan jangan mulai cari rezeki. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau ayam jantan berkokok, berdoalah, karena sesungguhnya dia bisa melihat malaikat. Kecuali kalau anjing menggonggong, itu karena bisa melihat syaitan. Makanya kalau ada yang lewat menggonggong anjing, itu syaitan itu. Tapi jangan tersinggung ya. Iya. Itu kuncinya, Pak Bu. Makanya ayam itu tidak diformat itu. Memang dia melihat malaikat sepertiga malam itu turun, pasti dia bunyi. Ayam itu berbunyi itu di jam 1 malam. Kenapa? Karena malaikat sepertiga malam itu sudah turun. Nanti menjelang subuh turun lagi malaikat itu, dan dia bisa melihat malaikat. Ayam itu bisa melihat cahaya putih. Tidak sama mata kita, tidak bisa. Nah, makanya ayam itu luar biasa, Pak. Coba lihat ayam, anaknya 10, 20, makan semua aja baru naik. Coba lihat. Tuh, kalau beranak ayam berapa anaknya? Kadang 10, kadang 20. Baru tidak ada tangannya, maka begini aja. Makan dia juga, baru tidak bekerja sampai malam. Iya. Kita satu anak ke 3 tahun bekerja sampai jam 11, baru takut kalau tidak sekolah anaknya. Nah, itu jadi masalah. Makanya ayam lebih tawakal daripada kita. Makanya saya tidak pernah sepakat itu istilah dokter bilang 2 anak cukup. Wah, jangan, agak kuci dikiru ci digimpe agak meterno. Itu kan jadi masalah. Iya, bikin banyak, yang penting mau jadi.
Ya kan? Bahkan ada hadis Nabi, siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu perempuan, bukan laki-laki. Makanya kalau anak laki-laki sabar maki. Iya. Makanya saya itu, guru kami itu bilang begini, nak, nanti kalau sudah menikah, kau bikin anak pertama itu seakan perempuan, anak kedua perempuan, nanti anak ketiga kalau mau laki-laki. Makanya anak pertama saya itu perempuan, anak kedua perempuan. Itu pesan guru kami, karena itu yang disampaikan supaya ada yang beri syafaat nanti. Kalau bapak ibu ya mohon maaf, saya itu dikasih tahu untuk anak laki-laki, anak perempuan itu ada pada napas, dan betul jadi itu Pak. Kalau napas kanan kuat kemudian berhubungan, itu laki-laki tuh. Kalau napas kiri yang kuat kemudian berhubungan dan tinggal, itu perempuan. Bisa diperhatikan Pak. Iya. Dan betul itu. Makanya ketika saya kasih tahu itu perempuan, dokter bilang, kenapa kau tahu? Kenapa Ustaz? Saya bilang, saya yang simpan. Itu orang tua kita dulu itu paham betul itu ilmu nafas. Iya. Karena itu kan tidak diminta-minta, memang Allah yang kasih, ya kan? Napas itu kan Allah yang kasih, pindah ke kiri ke kanan itu bukan kemauan kita. Ini ilmunya, makanya ada ilmunya itu supaya orang tidak bisa dibohongi. Itu pakai napas. Tanya napasmu, suruh pindah kalau dia berbohong, itu bisa ditahu. Itu yang dipakai guru-guru di pondok pesantren. Kalau ada santrinya berbohong, dia bisa tahu bahwa ini bohong, karena dia kasih tahu napasnya itu. Tapi napas itu dipakai dalam zikir. Nah, tapi saya tidak bongkar itu Pak. Nanti Pak Kiai yang ngajarkan itu. Iya, di guru kita, guru sekumpul itu kan mengajarkan la ilaha illallah itu 166. Allah itu 66, hu 77. Baru ditutup Fatihah. Itu kan dipakai itu. Zikir nafas, zikir jazat, zikir rahasia, zikirnya ruh. Itu dipakai Pak. Itu dipakai orang tua kita dulu, ulama-ulama dulu. Makanya ilmunya itu luar biasa. Yang sekarang memang sudah kurang. Kenapa? Karena kita pakai HP. Iya, sekarang kalau cari alamat itu ngomong sendiri. Lorong ketiga belok kiri, 100 meter belok kanan. Tujuan Anda ada di sebelah kiri. Itu ngomong sendiri tuh. Dulu kalau cari, setengah mati kita. Nah, sekarang lebih banyak orang ke HP. Sehingga semua masalah kayaknya dibawa ke HP Pak Kiai. Ada masalah rumah tangganya bikin status, aku menyesal. Iya. Bertengkar sama suaminya langsung bikin status, aku menyesal. Ternyata kok begitu. Wah, tidak seperti dulu lagi. Baru bikin gambar lope-lope pecah, baru menangis-menangis. Langsung ada duda komen di bawah, sabar sayang. Ini yang bikin awal selingkuh ini. Apalagi kalau sudah dibalas, makasih enyo. Ini kan jadi masalah, ya kan? Nah sekarang kan banyak begitu Pak. Semua urusannya orang ditahu karena di media. Nah tahu orang sakit perut di sana, orang tahu si anu sakit perutnya di Kalimantan, si anu sakit kepalanya di Jakarta, sudah jatuh dari sepeda si anu di Makassar, padahal suaminya menceret, dia tidak tahu. Iya. Persoalan ada di bawah semua ke media sosial. Hingga kadang-kadang HP ini menjadi solusi padahal tidak menjadi solusi, justru jadi masalah karena kita semakin jauh dari Allah. Makanya kalau ada masalah, ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat,
di dalam sholat itu kita memohon kepada Allah, namanya sholat sunnah hajat. Jangan sudah salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi baru berdoa, terlambat. Karena doa itu dicatat malaikat. Malaikat itu tugasnya 2 kali melapor dalam 1 minggu. Kapan? Hari Senin sama hari Kamis. Jadi kalau kita berdoa hari Sabtu, dia catat, belum dilapor. Hari Ahad dicatat lagi, nanti hari Senin baru melapor. Makanya kadang orang mengeluh, kenapa doaku tidak dijabah? Malaikat bilang, belum kulapor bos, karena saya melapor nanti hari Senin. Makanya kalau selingkuh suami tak bu, jangan berdoa, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Di dalam sholat kita memohon, karena kalau di dalam sholat malaikat bilang, berurusan kau langsung sama Tuhanmu, saya tidak campuri itu. Tapi kalau di luar sholat dia catat, bilang sabar, nanti hari Senin saya lapor. Makanya suaminya kalau selingkuh hari Selasa, bisa-bisa menikah hari Rabu, belum pilih lapor. Itu kan gitu. Di situ kadang kesalahan kita, karena doanya di luar sholat, bukan di dalam. Sebenarnya itu kalau sudah salam baru berdoa, malaikat bilang terlambat kok. Kenapa kau tidak minta tadi? Nah kau sudah bicara langsung. Karena kapan kau minta di luar sholat, itu tugasku mencatat, nanti saya lapor ketika waktunya sampai. Tapi ketika kau minta dalam sholat, maka kau yang langsung bicara sama Tuhanmu. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Orang puasa nonton TV tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Orang haji makan bicara itu tidak batal hajinya, tapi orang sholat melakukan itu pasti batal. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur dan tidak bisa diwakili. Kalau haji masih bisa badal, kalau puasa masih bisa qadha, tapi sholat tidak bisa. Seandainya bisa Pak, enak sekali. Dikasih tahu saja suami tak pergi maki sawah, nanti saya sholat duhur kasih tuh 1, saya ambil 1. Seandainya bisa, dan itu tidak bisa. Makanya ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Makanya saya bilang jangan tinggalkan itu. Itu tanggung jawab betul itu. Makanya kuncinya dalam kehidupan ini tuh Pak. Kalau Nabi itu memang pesankan sholat jangan tinggalkan. Kemudian apalagi? Jangan tinggalkan sedekah. Karena orang kikir itu pasti tidak ada yang suka. Karena biar orang kikir juga tidak suka sama orang kikir. Namo tahu seke cacati tahu kat di itu. Iya. Dan kalau orang kikir meninggal Pak, tidak ada yang menangis. Baku kok biji saja orang. Lewat mi. Nah, kayak gitu. Orang pergi ziarah kubur, dia tulis namanya di batu nisan, nah baca, kikirnya dulu ini orang. Padahal sudah hancur tulang-tulangnya masih dibilangin kikir. Jangan. Dan bersifat dermawanlah, karena yang bisa menutupi murka Allah adalah kedermawanan. Itu kuncinya. Makanya rajin ke bersedekah. Makanya Nabi suruh itu kalau beli apa-apa, tolong kasih banyak airnya, kalau masak ikan kasih banyak kuahnya supaya bisa dapat, tetangga bisa dapat. Karena orang yang selalu bagi makanan itu pasti jauhkan dari penyakit. Nah sekarang susah karena ada kulkas. Beli ikan 3, 2 masuk lemari es, 1 dimasak sampai merah matanya itu di dalam tidak keluar. Padahal tetangganya makan lombok. Bikin kue juga begitu Pak. Bikin kue 4 tempat masuk di kulkas 2 dimakan, dia bilang enak kalau dingin, tidak ada lagi dapat tetangganya. Makanya kalau mau lihat neneknya orang kikir, kalau 2 kulkas di rumahnya. Tidak ada di sini Bu. Bu, yang kikir ya. Banyak perempuan Pak amasnya sampai siku kalau sedekah cuma 2.000. Di kampung saya, bukan di sini. Di kampung saya Bu, kalau di sini dermawan semua, ya Bu. Iya, jangan itu emas jangan dikumpul-kumpul lah.
Sebenarnya itu perhiasan wanita, cuma yang nampak itu cincin. Selain cincin tidak ada yang nampak. Kalung itu tersembunyi, anting itu tersembunyi, gelang itu tersembunyi, karena semua tempatnya di aurat. Yang nampak itu cuma cincin, karena cincin itu yang bicara. Makanya letak cincin itu bisa ditahu. Kalau di jari telunjuk berarti orang itu sudah ada yang menghibah, jangan diganggu karena ada jodohnya. Kalau di jari telunjuk, kalau di jari tengah itu janda. Nggak ada yang pakai cincin tengah ya? Kasih pindah cepat bu. Itu jari tengah itu janda. Kalau jari manis itu orang ada suaminya. Kalau jari kelingking itu belum ada, masih single. Makanya orang dulu itu cuma melihat sepintas, langsung dia tahu, oh ini masih gadis, ini janda, ini ada suaminya, sehingga dia tidak ganggu. Sekarang semua tangan dikasih cincin. Bingung orang, ini janda apa bukan? Ya kan? Dan kenapa cincin pernikahan itu diletakkan di jari manis, bukan di jari telunjuk atau jari tengah? Karena jari satu-satunya yang tidak bisa berjauhan itu cuma jari manis. Kalau jari telunjuk itu bisa, jari tengah bisa, kelingking bisa, tapi jari manis ini tidak bisa berjauhan. Itu hikmahnya. Sama aja dulu baju adat, itu orang Bugis, baju tokoh. Kentara itu, kalau merah berarti orang tua, kalau kuning berarti gadis, kalau ungu janda. Itu bisa ditahu. Iya. Sekarang kan sembarang. Itu sudah ada yang menghibah, jangan diganggu karena ada jodohnya. Kalau di jari telunjuk, kalau di jari tengah itu janda. Nggak ada yang pakai cincin tengah ya? Kasih pindah cepat bu. Itu jari tengah itu janda. Kalau jari manis itu orang ada suaminya. Kalau jari kelingking itu belum ada, masih single. Makanya orang dulu itu cuma melihat sepintas, langsung dia tahu, oh ini masih gadis, ini janda, ini ada suaminya, sehingga dia tidak ganggu. Sekarang semua tangan dikasih cincin. Bingung orang, ini janda apa bukan? Ya kan? Dan kenapa cincin pernikahan itu diletakkan di jari manis, bukan di jari telunjuk atau jari tengah? Karena jari satu-satunya yang tidak bisa berjauhan itu cuma jari manis. Kalau jari telunjuk itu bisa, jari tengah bisa, kelingking bisa, tapi jari manis ini tidak bisa berjauhan. Itu hikmahnya. Sama aja dulu baju adat, itu orang Bugis, baju tokoh. Kentara itu, kalau merah berarti orang tua, kalau kuning berarti gadis, kalau ungu janda. Itu bisa ditahu. Iya. Sekarang kan sembarang. Itu tradisi yang bicara Pak Bu. Makanya kalau orang maulid itu selalu bawa batang pisang. Karena itulah simbol yang adab ini yang mau diambil. Itu pisang Pak, tidak ada yang bengkok. Coba cari.
Ada ke batang pisang yang bengkok? Tidak ada. Itu lurus. Makanya falsafah Bugis itu, tetok bata ko nasaba lempu mo basikali nasaba getang akawali ko nasaba datonga mo sanrei ri indo ambo tama pasilengang alay sipa na way enalay mariaway na mega kigunan na lopa dan dari pancaji. Itu pesan. Apanya? Bahasa Inggris Bugis. Berdiri luruslah engkau seperti batang dan tegaklah dalam kebenaran seperti besi baja, dan jadikan senjatamu adalah kebenaran, dan menunduklah anggap semua orang adalah orang tuamu, tapi teruslah merendah, tapi berikan manfaat yang banyak sebagaimana air lebih banyak manfaatnya kepada sesama. Itu pesan. Yang kedua, batang pisang Pak, kalau tidak pernah berbuah nah ditebang pasti naik daunnya. Tapi kalau sudah berbuah tidak mau, apa maknanya? Pisang tidak mau mati sebelum ada buahnya. Jangan kau meninggal kecuali ada wakafmu. Pak Camat, jangan tinggalkan jabatanmu sebelum jalanan mulus. Nah, iya. Pak Ketua Basnas, nah, semua anak yatim harus didata. Ya, Pak. Iya, karena itu tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, pisang itu kalau berbuah yang paling pertama keluar jantungnya, tidak kelihatan buahnya. Apa maknanya? Setiap apa yang kau mau lakukan awali dari keikhlasan. Yang keempat, pisang kalau dikupas semakin dikupas semakin bersih, bagian luar dan di dalam itu sama, tidak ada bedanya. Apa artinya? Sifat, perbuatan, pikiran, rasa harus sama. Jangan lain di mulut, lain di hati. Kuyulo tenasang iya ya kumak dia kinasa biye yang banyak masih di tai bembe ini yang banyak. Itu kuncinya Bapak. Kemudian kenapa pakai bambu? Ini drama keluarga Jedar. Jedar. Habis main seharian, drama disuruh mandi. Sabunnya bikin keras. Apa maknanya? Setiap apa yang kau mau lakukan awali dari keikhlasan. Yang keempat, pisang kalau dikupas batangnya semakin dikupas semakin bersih, bagian luar dan di dalam itu sama, tidak ada bedanya. Apa artinya? Sifat, perbuatan, pikiran, rasa harus sama. Jangan lain di mulut, lain di hati. Ya kuyulo tenasang iya ya kumak dia kinasa biye yang banyak masih di tai bembe ini yang banyak. Itu kuncinya Bapak. Kemudian kenapa pakai bambu? Kenapa kita pakai bambu? Karena itu masa lampau. Bambu itu kalau anaknya muncul di bagian luar
berarti tidak akan datang angin kencang sampai 4 bulan ke depan. Tapi ketika bambu itu muncul anaknya di tengah-tengah, maka pasti akan datang angin kencang. Makanya disebut mas lompau. Kemudian kenapa telur yang digantung? Kenapa bukan semangka? Karena telur itu simbol manusia. Telur itu tidak ada sempurna bulatannya. Semua manusia tidak ada yang sempurna akhlaknya. Ada orang kelihatan ganteng, tapi kadang hatinya yang kotor. Ada orang kelihatan tidak ada modelnya, tapi kalau dia ngomong sangat halus. Tidak ada yang sempurna. Di telur itu ada 3, ada kulit, ada putih, ada kuning. Manusia juga ada model, ada pikiran, ada ucapan. Ada telur bagus kulitnya tapi rusak bagian dalamnya. Manusia juga begitu. Rapat songkoknya, pokoknya bagus pakaiannya tapi tidak ada tangan-tangannya baku cocok. Kalau ada telur bagus kulitnya nah rusak di dalam, telur amporo namanya. Jadi kalau ada orang bagus modelnya nah tidak ada tetangganya baku cocok, tahu ampurong asalnya itu. Itu kuncinya. Kemudian ada songkolo, itu perekat. Artinya uhuwah. Makanya dulu orang bikin lisu. Lisu itu segi 5 dan segi 6. Segi 5 itu rukun Islam, sedangkan segi 6 itu rukun iman. Pakai ayam sempurna, tidak ada dilepas. Ayam itu mulai kepalanya sampai ekornya. Ada. Itu dari kata amanu, manu, iman itu harus sempurna. Makanya kalau orang acara khataman Quran itu kadang kasih ayam sempurna 1 ekor. Nabi bilang kenapa ini tidak dipotong-potong? Memang karena itu tapaul. Manu itu dari kata iman, amanu. Makanya akan iman yang sempurna. Makanya ayamnya tidak dipotong-potong. Sekarang bebek dicincang, ayam dicincang. Itu karena itu tafaul. Tafaul itu senongang, bukan lagi hikmah. Lain kalau hikmah. Hikmah itu Pak saya pernah pelajari tapi tidak lama. Sehingga ada beberapa ilmu hikmah itu yang saya tahu, tapi kadang saya tidak bongkar karena kadang dianggap ini ustaz tidak ada dalilnya. Karena ilmu hikmah itu susah. Termasuk guru sekumpul itu yang sering mengeluarkan ilmu hikmah karena beliau itu tembus ke alam itu. Saya itu biasa menyampaikan ilmu hikmah karena dikasih tahu. Nah, kalau ilmu hikmah ini, tidak apa-apa saya bongkar sedikit Pak Bu. Kalau mau tahu sifatnya anak pertama di ilmu hikmah itu, anak pertama itu mengikuti sifat baik bapaknya, tapi dia akan mengambil sifat jelek ibunya. Jadi kalau anak pertama itu sifatnya apa? Pasti sifat jelek ibunya melekat ke situ. Sifat baik bapaknya ada di situ. Kalau anak kedua kebalikannya, sifat baik ibunya ada di situ, sifat jelek bapaknya ada di situ. Itu anak kedua. Tapi di konsensus ilmu hikmah itu, wah ini jangan takut ya. Kalau anak pertama adalah perempuan, maka biasanya yang pertama meninggal dalam keluarga itu adalah ibunya. Kalau anak pertama laki-laki, maka bapaknya yang pertama meninggal. Itu di ilmu hikmah. Tidak semua, tapi kebanyakan. Itu bisa kita teliti. Banyak hal itu Pak Bu. Termasuk sekarang Ustaz, saya sering tegur itu ketika masuk ke rumah. Sekarang kan gara-gara apa namanya, orang mengatakan minimalis, rumah minimalis.
Ada pintu rumah itu Pak, ada pintu rumah, satu lebar, satu sempit. Biasakan pintu dua, rumah itu pintu dua. Ada yang lebar, kadang ini ukurannya 50, ini ukurannya 30 cm. Jadi satu lebar, satu kecil. Dalam hikmah itu pantangan betul. Jangan pakai pintu itu. Kenapa? Orang yang di rumahnya dia pasang pintu satu lebar satu tidak, nanti itu pasti salah satunya ada yang selingkuh. Itu Bapak. Itu bahayanya. Tapi jangan pulang bongkar pintunya ya, jangan. Itu di hikmah. Termasuk larangan di hikmah itu tidak boleh menyimpan WC di dalam kamar. Itu di hikmah. Kita kan sekarang rumah di dalam kamar ada WC kan? Kalau masuk WC baca apa? Allahumma inni minal hubasi wal habais. Jinnya lari ke mana? Lari ke kamar. Kan gitu. Kita keluar dari WC baca itu, lompat lagi jinnya itu masuk. Makanya jinnya itu bolak-balik situ. Inilah sehingga banyak orang kena penyakit lain-lain. Karena itu gangguan jin yang dari WC yang bolak-balik. Apalagi kalau terbuka, oh itu fatal itu. Tapi tidak usah pulang bongkar WC-nya ya, tidak usah. Makanya kalau saya minta ditutup aja, bikinkan 2 kunci. Ada kunci dari luar, kalau keluar tutup supaya tidak tersambung dengan kamar. Karena kapan tersambung dengan kamar kemudian ditempati sholat, wah itu jadi masalah. Kalau dalam hikmah itu, makanya WC paling bagus itu pas di samping pintu masuk ke rumah. Jadi kalau kita baca doa, jinnya keluar, itu langsung keluar dari rumah. Itu. Tapi kita kan sekarang tidak. Itu. Jadi itu di dalam hikmah itu Pak luar biasa. Ulama-ulama kita. Sama itu kalau makan, tidak boleh melangkahi makanan. Kan biasa kita itu Pak ada ayam di sini, ada ikan di sini. Kadang kayak eskavator tangannya begini. Kan gitu. Itu tidak boleh. Siapa yang mengambil makanan dan melangkahi makanan, maka pasti dia harus urus rezekinya baru bisa datang. Tapi kalau dia mengambil yang hanya ada di depannya, orang yang akan uruskan rezekinya. Kau tidak susah mencari, orang yang akan datang menawarkan itu. Sama perempuan kalau makan Bu, jangan buka bibir kalau mengunyah. Itu kalau ambil nasi membuka mulut baru mengunyah begini. Jangan bilang. Itu tidak boleh. Itu menutup. Kalau laki-laki tidak apa-apa. Kenapa? Supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Iya. Itu perempuan kalau makan, kalau bibir atasnya dia tutup kalau mengunyah, itu di bibir bawah juga ikut rapat. Nah, sudah mengerti? Oh, iya. Kalau tidak mengerti ketinggalan betul itu. Iya. Oh ini sudah 1 jam Ustaz. Begini, saya lanjut. Saya ambil sedikit sederhananya. Tadi saya mengatakan ini dermawan, usahakan ada sedekah kita setiap hari. Karena orang yang senantiasa sedekah itu didoakan oleh malaikat. Iya, makanya uangnya itu jangan disimpan-simpan terus Bu. Nanti emasnya jangan sampai siku disimpan terus. Nanti kalau meninggal istri kedua yang ambil itu. Nama nikah suami tak kalau mati ki hidup ki lagi nak mau menikah apalagi kalau mati ki. Kalau tidak percaya coba tanya nanti pulang ki ke rumah kasih duduk baru kasih tahu Pak kira-kira menikah ki kalau meninggal Kak. Palingan jawabannya nanti dilihat. itu jawabannya. Iya. Makanya
Tapi kalau dia mengambil yang hanya ada di depannya, orang yang akan uruskan rezekinya. Kau tidak susah mencari, orang yang akan datang menawarkan itu. Sama perempuan, kalau makan Bu, jangan buka bibir kalau mengunyah. Itu kalau ambil nasi, membuka mulut baru mengunyah begini. Jangan bilang, itu tidak boleh. Itu menutup. Kalau laki-laki tidak apa-apa. Kenapa? Supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Iya. Itu perempuan kalau makan, kalau bibir atasnya dia tutup, kalau mengunyah, itu di bibir bawah juga ikut rapat. Nah, sudah mengerti? Oh, iya. Kalau tidak mengerti ketinggalan betul itu. Iya. Oh, ini sudah 1 jam Ustaz. Begini, saya lanjut. Saya ambil sedikit sederhananya. Tadi saya mengatakan ini dermawan, usahakan Bu, ada sedekah kita setiap hari. Karena orang yang senantiasa sedekah itu didoakan oleh malaikat. Iya, makanya uangnya itu jangan disimpan-simpan terus Bu. Nanti emasnya jangan sampai siku disimpan terus. Nanti kalau meninggal istri kedua yang ambil itu. Nama nikah suami tak, kalau mati ki hidup ki lagi, nak mau menikah apalagi kalau mati ki. Kalau tidak percaya coba tanya nanti, pulang ki ke rumah kasih duduk, baru kasih tahu, Pak kira-kira menikah ki kalau meninggal Kak. Palingan jawabannya nanti dilihat. itu jawabannya. Iya. Makanya gunakan kesempatan ketika kita hidup. Saya ingin sampaikan, khairul mal ar-rijalun soleh. Sebaik-baik harta yang kau gunakan untuk orang soleh. Kenapa? Karena tidak mungkin dia pakai untuk yang buruk. Bahkan ada perkataan ulama, man asdaka dirhanan fakada sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Siapa yang mengeluarkan 1 dirham fakada sababan likiraati maulidin nabi, menyebabkan terbacanya sirah nabi, terlaksananya maulid seperti ini, la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Orang itu tidak akan meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita bawa di barakah maulid itu, siapa yang bersedekah itu nanti akan menjadi alasan kita. Bagaimana kau cintamu kepada Rasulullah? Katakan yang menyumbang sapi, saya sudah menyerahkan sapi di peringatan maulidmu ya Rasulullah. Yang menyumbang kambing, katakan saya sudah menyumbang kambing. Yang datang ambil telur, kira-kira apa alasannya? Kira apa alasannya? Dia bilang, saya sudah bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kami sudah berkumpul dengan para majelis yang cinta kepadamu ya Rasul. Itu semua asbab alasan kita nanti ketika menghadap ke baginda Rasulullah. Bisakah kita bermimpi dengan Rasulullah? Saya pernah diberitahu oleh guru kami, nak, sungguh celaka engkau ketika umurmu sudah 40 tahun, sedangkan engkau belum pernah sekalipun bermimpi ketemu Rasulullah. Di saat itu saya kaget dan hampir tidak bisa menerima. Tapi ketika beliau jelaskan, nah, Rasulullah itu sangat mencintaimu. Tidakkah engkau pernah mengundangnya dia hadir di dalam mimpimu? Makanya Bapak Ibu sekalian, saya wasiatkan, ketika mau tidur ambil air wudhu. Niatkan wudhu itu memang khusus untuk berjumpa dengan Rasulullah. Ambil pakaian yang bagus ketika mau tidur, berbaringlah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian kirimkan salam, bukan salawat, kirimkan salam. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Kirimkan itu. Taha dengan Yasin ini adalah nama rahasia Rasulullah yang sering kita sebutkan dalam salawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tapi jarang kita sebutkan secara langsung. Sebenarnya 2 perintah, kirimkan salam dan salawat. Salam itu bukan salawat, salawat itu bukan salam. Makanya kirimkan dulu, dahulukan salam. Makanya di dalam sholat itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nanti belakangan baru Allahumma sholli ala Muhammad. Kirimkan salam Rasulullah, baru minta. Ya Rasulullah, beri kesempatan aku melihat wajahmu, walaupun hanya sejenak.
Kalau kau memintanya sekali, mungkin belum datang. Minta 2 kali, mungkin belum datang. Minta ketiga kalinya, mungkin belum datang. Tapi ketika 40 malam kau memintanya, insya Allah dia akan datang kepadamu. Pak Bupati ketika kau undang sekali mungkin dia tidak datang, kau undang 2 kali mungkin tidak datang. Tapi kalau kau undang 4 kali, masa dia tidak pernah datang sekalipun. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Kirimkan salam dan salawat, minta dia, insya Allah dengan keberkahan dari situ Allah bisa mempertemukan kita. Orang yang pernah bermimpi ketemu Rasulullah itu dijanjikan syafaat kelak di yaumil akhir. Kalau tidak bisa, ada satu surah, surah Al-Kautsar. Siapa yang cinta pada surah ini kata Nabi, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Hafal dia Al-Kautsar, Bu? Kalau tidak hafal Al-Kautsar, inna a'taina. Kalau tidak hafal inna a'taina, pulang saja. Ini iya, hafal itu, perbanyak. Ketika ingin dilembutkan hati, baca surah ini. Termasuk satu amalan, saya kasih tahu, ini penutup, satu amalan. Ada amalan dari Khadijah. Kenapa Rasulullah tidak pernah mempoligami Khadijah? Nanti Aisyah itu baru dipoligami. Ada salah satu amalan yang kami dapat dari guru kami, bahwa setiap subuh Jumat itu bikinkan air panas suamita, aduk mengikuti tawaf, arah tawaf itu dengan baca inna ansalnahu. Ketika sudah selesai diaduk, biarkan air itu berhenti berputar, baru angkat sendoknya yang pengaduk itu, anti tetesan terakhir yang jatuh dari ujung sendok, bacakan surah Al-Kautsar dengan satu napas. Kemudian air panas itu berikan ke suami, tak dia minum, dan sisanya kita minum walaupun hanya 1 teguk sambil membaca surah Al-Kautsar. Tidak ada suami yang bisa menikah lagi ketika istrinya amalkan itu. Saya kasih amalannya. Sudah hafal, Bu? Aduk mengikuti arah tawaf, baca inna ansalnahu. Nanti tenang airnya, baru angkat itu pengaduknya, tetesan terakhir yang jatuh bacakan surah Al-Kautsar dengan satu napas. Kemudian kasih suami dia minum, mesti sisanya. Dari situlah Khadijah kadang menutup gelasnya Rasulullah, sisakan aku barakahnya ya Rasulullah. Itu Nabi tahu. Makanya tutup, ambil itu baru minum, bacakan surah Al-Kautsar. Insya Allah suaminya tidak akan menikah. Itu kuncinya. Makanya bapak-bapak kalau mau selamat, habiskan kopinya kalau subuh Jumat. Jangan sisa pokoknya, biar candunya diputar begini. Insya Allah selamat itu. Itu saya kasih resepnya. Tapi kuncinya aja, Bu, tidak usah pakai doa segala. Yang penting servisnya bagus. Itu aja, ndak akan pindah ke lain hati kalau bagus servisnya. Wanita itu kalau anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur, aman itu. Ya, Bu? Iya, insya Allah. Kalau sudah, kan banyak perempuan yang tidak gesit di dapur, ada tamunya langsung duduk terus lihat begini, suaminya sudah bengkok bibirnya. Artinya bikin air panas, dia bilang sih, memang ini kan jadi masalah. Masuk ke kamar semua dibungkus, pakai bungkus ini, ada ini. Mestinya dia berpakaian paling seksi ketika sama suaminya. Tapi di ruang tamu dia harus berpakaian anggun. Itu wanita idaman itu. Nah itu wanita, Ustaz, paling berat pekerjaannya. Karena dia itu mulai kerja, mulai bangun dia kerja. Iya. Sampai tengah malam dia kerja. Bahkan tidur pun dikerjai. Iya, itu. Makanya muliakanlah istri, cintailah dia dengan sepenuh hati supaya hidupmu berkah. Itu janji. Iya. Siapa yang cinta kepada istrinya dengan sepenuh hati dan tidak pernah membuat istrinya meneteskan air mata karena kesedihan, pasti segala urusannya dimudahkan. Tapi kapan dia pernah membuat istrinya jadi masalah, pasti itu berat. Makanya rata-rata kiai itu takut sama istrinya. Nah, kiai bukan sebenarnya takut, tapi dia takut kepada murka Allah.
Makanya muliakan. Orang hebat seperti Soeharto itu bisa jatuh Pak ketika Ibu Tin wafat, karena tidak ada wanita yang mendoakan itu. SBY sekarang kan orang hebat, siapa tidak kenal SBY? Tapi kapan dia tidak bisa menentu di arah politik ketika Ibu Ani tidak ada? Iya, bagaimanapun cintamu kepada istrimu, cintalah dia sepenuh hati, pasti hidupmu berkah. Makanya Pak Kiai ini insya Allah istrinya itu luar biasa. Tidak mudah Pak, menjalankan majelis seperti ini tidak mudah, menghadapi umat itu tidak mudah, kecuali istri itu punya amalan khusus. Itu aja kuncinya. Makanya muliakan dia. 3 wanita itu, ibumu, istrimu, anakmu. Ibumu dia berdoa semua pintu langit dibuka. Istrimu 3 kali lebih cepat doanya diijabah dibanding laki-laki. Makanya kalau mau cepat doanya, tambah istri supaya cepat doanya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Andre Guruta Al Mukarram